bi'amarati awqatika, dengan menyusun waktu-waktu engkau. Disebut amarah asal kata membangun, maksudnya waktu itu disusun model kayak bangunan yang rapi. Biwadhaifil ibadati, dengan berbagai macam aturan-aturan ibadah. Maksud aturan-aturan ibadah, setiap waktu itu ibadahnya ada sama. Ada yang diharuskan di ibadah sembahyang, ada yang diharuskan ibadahnya menolong orang, ada lagi ibadahnya yang lain dari itu. Ini disebut aturan-aturan ibadah. Setiap satu ibadah ada sama aturan ibadah yang lain. Jadi hendaknya engkau menyusun waktu-waktu engkau dengan mengisinya dengan berbagai macam aturan-aturan ibadah, hatta sehingga la tamurra, tidak berlalu saatun, satu waktu pun, min lailin aw naharin, baik siang maupun malam, illa melainkan wa taqumu laka melainkan bagi engkau seluruh waktu itu berisi dengan kebaikan. Jadi setiap waktu yang kita lalui di situ ada wadifah ibadah minal khair, bagian dari kebaikan yang disebut ibadah. Tastaghriquha, yang engkau habiskan ibadah itu, tastaghriquha, yang engkau kerjakan ibadah itu, fiha, di waktu itu. Jadi karena sudah tersusun 24 jam kita gawi, jadi otomatis waktu-waktu yang kita kerjakan itu berisi dengan ibadah. Nah, maka ibadah ini bukan hanya di atas sajadah. Nah, bukan hanya di atas sajadah, cuma di antaranya di atas sajadah, di antaranya. Pabidzalika, maka mun kita mau mengatur waktu sehingga waktu kita berisi beritaan dengan manfaat-manfaat ibadah, tazharu, akan nampaklah barakatul awqati, barakat waktu. Jadi waktu itu berbarakat. Sampai-sampai saking orang bahari itu waktu berbarakat benar, gawian sedin itu dijadikan jam. Bila sidin bangun berarti jam 11 tu jam. Bila sidin kalihatan di jendela berarti jam 1. Nah, ketahuan sudah karena hari-hari nang itu. Bila pindah berbunyi-bunyi banyu berarti asar tu jam. Nah. Jadi jamnya kita. Wa tahsulu, dan hasillah. Arti hasil di sini ada memperoleh manfaat. Hasillah faidatul umri, faidah umur. Jadi umur ada yang berfaidah, ada yang kada. Ada yang berbarakat, ada yang kada. Kalau nya waktu berberkat, kalau umur berfaidah. Nah, faidah umur ini hasil waktunya pun berberkat apabila kita isi dengan susunan-susunan ibadah. Wa yadumu, dan berkekalanlah al-iqbalu 'ala Allah taala. Nah, yang ianya berkekalanlah kita itu sebenarnya berada di hadratnya Allah. Wa yadumu al-iqbalu 'ala Allah. Jadi berkekalan kita menghadap lawan Allah taala. Apabila kita tersusun jam ini yang kita gawe ini seluruhnya kebaikan, hakikatnya kita berada di hadratnya Allah terus-menerus. Kada keluar dari istana Allah taala. Wayam bagi, maka sepatutnya antaj'ala, engkau menjadikan, maka sepatutnya engkau menjadikan lima tata'abbahu, bagi sesuatu pekerjaan yang engkau kerjakan, minal adati, yang termasuk kebiasaan-kebiasaan, kal akli, kayak makan, wasyurbi, minum, wasyaji, berjalan ke sana kamari,
lil ma'asi yang biasanya untuk menghidupan kita itu nah. Kayak berusaha misalnya hendak ini hendak itu seluruhnya, bahkan hendak kawisi aja sama. Hendaknya engkau jadikan seluruhnya kebiasaan kita hari-hari itu pun awqatan adalah waktu-waktu takhussuha yang engkau niatkan untuk beribadah. Nah, betul. Hendaknya engkau jadikan seluruh pekerjaan yang kebiasaan itu dijadikan untuk niat mendukung ibadah kita. Berjalan, makan, minum, niatnya untuk mendukung ibadah kita. Takhussuha namanya. Jadi otomatis makan itu pun karena sudah niatnya untuk beribadah, lalu hakikatnya kita berhadap lawan Allah Ta'ala juga. Makan, minum, berjalan. Nah, padahal itu kan sebenarnya kada termasuk ibadah yang wajib asalnya. Kada termasuk juga ibadah yang sunat, mubah aja. Cuma karena kita niatakan untuk beribadah, jadi dihukumi berpahala juga. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Nah, ini kesini memadahi dengan hati bila wa'lam itu jadi ketahuilah olehmu. Kenapa Jasidin aku menyuruh ini bahwa supaya mengisi waktu, jangan sampai waktu kita kosong dari yang ada dari bermanfaat. Wa'lam, ini alasannya, ketahui olehmu li'annahu bahwasanya la yastaqimu, tidak akan pernah istiqomah ma'al ihmali, orang yang waktunya kosong dari ibadah, tidak pernah apa istiqomah halun, nah, hati yang baik. Jadi kita ini bisi hati, bisi sifat, bisi akhlak, ada baik, ada rusak. Nah, sifat akhlak, kelakuan hati, kelakuan sifatnya, gawian tangan, gawian bertis itu kan timbulnya asalnya di hati. Yang menggerakkannya itu, biar hati kita ke sana, berarti gawian itu. Nah, maka hati ini menimbulkan, hal hati ini menimbulkan keadaan, situasi, perilaku. Nah, maka kada bisa istiqomah hati yang baik ini atau perilaku yang baik itu kalaunya ihmal. Arti ihmal itu 24 jam kita ini ada waktu yang kada diisi lawan ibadah atau kada diniatkan untuk ibadah. Maka kadang-kadang kita istiqomah hati itu untuk menjadi hati yang baik. Maksudnya disuruh kita hati ini sabar, ya Allah, syukur, dan itu pulang pengasih, ya Allah, penyayang, penyangka baik, sama baik lawan Allah, sama baik lawan makhluk. Ya, itu suruhan Allah Ta'ala. Dia disuruh kita istiqomah terhadap akhlak yang kaya itu. Tapi kadang awal akhlak yang kaya itu di hati kita itu istiqomah apabila ihmal di diri kita. Apa itu ihmal? Kosongnya waktu dari ibadah. Nah, kadang-kadang juga anggota tubuh kita ini bagus akhlaknya, sifatnya, apabila kosong waktu kita dari ibadah. Jadi ibadah, maka ibadah ini kan terbagi empat semalam ya Pak. Jika sudah kita menuntut ilmu satu, itu nyata utama sudah. Itu kan menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat sama punya. Itu bawirin, ada wiritan. Nah, empat macam itulah yang kita atur dalam kehidupan kita. Selain itu kayak berusaha makan minum itu diniatkan untuk mendukung yang empat ini. Nah, maka seandainya ada waktu kosong, kadang kita gunakan dengan yang empat atau dengan mendukung yang empat itu, kadang kita gunakan ke situ, maka hati kita yang asalnya sabar itu bisa berkurang sabar. Yang asalnya hati kita ikhlas tuh bisa berkurang ikhlas. Kalau kebanyakan menganggur waktu, akhirnya ikhlas tuh berkurang akhirnya hilang lalu. Nah, itu maksudnya. Jadi la yastaqimu, kada pernah bisa istiqomah ma'al ihmal, orang yang waktunya menganggur, halun. Apa yang kada bisa istiqomah? Hati yang baik, akhlak yang bagus. Amunnya mau wajibin menatik tasbih, asal ilmunya sudah ada di hati. Ilmu musyahadah ada, ilmu muraqabah ada, maka
bagus saja karena kelakuannya, baik kelakuan hati maupun kelakuan anggota tubuh. Asal masih mau istiqomah, misalnya berwirid, baca rotul atas misalnya, atau rotul hadat misalnya. Tapi ampih berwirid, padahal ilmunya ada sudah di hati tadi. Tapi karena ampih berwirid, maka penjagaan atau kandangnya tadi mungkas. Maka bisa aja ilmu yang di hati tadi mengeluar kembali, terakhirnya hilang apa? Nah, gitu. Jadi termasuk bagian manfaat waktu itu adalah diisi dengan wiritan. Yang fungsi wiritan tadi memperkuat keimanan kita lawan Allah, maksudnya. Jadi hati itu kadang mau istiqomah baik, amun anggota tubuh kita pun bisa menganggur dari berbuat baik. Nah, gitu. Wala yasluhu mal idfal amrun. Nah, tidak akan pernah selalu baik, selalu bagus amrun oleh perkara pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan ini kadang mau bagus kadang mal idfal, sedangkan hati kita tadi dalam keadaan lupa. Orang tuh lupa, hati masuk lupa di sini, ya kada ikhlas kah, kada mengumpulkan niat kah, kada melihat kebaikan Allah kah. Nah, maka itu kada pernah mau baik perkara apapun di dirinya. Kalau hatinya tadi lupa. Nah, cuma dipadahkan lupa itu ada dua sebenarnya. Ada lupa hati, ada lupa anggota. Nah, lupa hati kada ingat kalau kebaikan Allah. Lupa anggota wiritan. Itu lupa anggota. Biasanya kita bisukan baca rotul atas, ada baca lupa darahnya anggota. Nah, maka lupa anggota ini ujar orang ahli hikmah berpengaruh dengan lupanya hati. Jadi hati itu kadang lupa bujur-bujur lupa gara-gara wiritan kada baca. Nah, walaupun secara hukum tauhid seluruh wiritan itu gairu mu'asir, kada memberi bekas juga, tapi Allah sudah menghendaki itu sunnah bulan oleh itu. Kita sudah tahu banyak kada menghilangkan haus, tapi kada minum juga kan ya. Maulah hilang haus, kada mau. Allah kada mau mengabulkan hilang haus, kecuali kita minum dulu. Sama dengan itu. Jadi likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sebabnya. Walaupun kita bisa etikat sabab kada memberi bekas. Tapi kadang ada digawe. Anak ke anak, hakikatnya Allah yang menjadikan anak untuk kada siapa-siapa, kada makhluk. Tapi kada begini mah. Begini juga, maka kada disetel-setel. Nah, ya kalau itu maksudnya. Jadi waktu kita kada teratur juga keadaan hati. Mun keadaan hati kada teratur, maka kada bagus juga perkara amal ibadah kita tadi, banyak rusaknya akhirnya. Maka patut benar jadi kita atur waktu kita. Nah, aturan waktu itu sudah disusun secara dasar oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Jadi orang yang mengatur waktu tapi belum pernah belajar kitab Hidayatul Hidayah, bagaimana? Ada pahamnya kayak apa sebujur-bujur waktu yang harus diisi dengan apa, yang kayak apa. Nah, kitab Hidayatul Hidayah itu pengaturan waktu secara dasar. Nah, setelah itu kita tinggal mengembangkannya sesuai posisi gawian kita hari-hari. Ada sama kita kan? Gawian ada bertani, ada yang ini, ada yang itu, sesuai kan? Dan waktu 24 jam itu ada waktu yang spesial, istimewa, 2 waktu. Yang di 2 waktu itu kita jangan sampai kehilangan manfaatnya karena kadang mengisi dengan kebaikan. Pertama, pagi dan sore. Nah, pagi dan sore. Karena itu sudah bahasa Al-Qur'annya ada, bahasa hadisnya ada, bahasa ulamanya ada, makanya pagi dan sore itu amaliyah besokan amaliyah. Nah, pagi itu apabila waktunya minimal waktu pagi imbah adzan subuh sampai imbah adzan subuh tuh kan ada langsung tamat ya, kalau ada bacaan di situ ya hayyul qayyum la ilaha anta la ilaha illallah al-mukarram 100 subhanallah bihamdihi subhanallah 100 dan tamat. Nah, sampai waktu isyraq itu minimal, maksimalnya sampai waktu duha. Cuma kita waktu isyraq ya
Jadi bila sudah sampai waktu isyraq itu khilafiyah ulama boleh menggawi isyraq, boleh langsung duha. Nah, bila mencirat benar-benar matahari langsung duha bisa. Karena itu sudah sampai sadar matahari. Tapi kalau dia mencirat saja, yang asal situasi normal nih lah, ada yang hujan mungkin nanti itu diterkaya Pak. Nah itu isyraq. Nah sampai waktu isyraq itu mulai berazan subuh sampai waktu isyraq. Di situ waktu kita isi jangan mengisi dengan urusan-urusan dunia. Waktu kita, karena kita ada bela besar di dunia. Isilah sesuatu yang cagar kita nyaman di akhirat kena manfaatnya. Nah kayak kita pas benar ya Pak. Nah itu waktu di situ tuh jangan sampai imbang itu waktu yang kedua jangan sampai hilang manfaatnya adalah waktu kamarian hendak maghrib sampai sesudah isya sampai isya. Jadi hendak maghrib itu sudah siap kita. Imbah maghrib ada acara beribadah bisa menuntut ilmu sampai ke isya berjamaah. Imbah itu terserah ya lagi. Imbah isya itu bagusnya kita lawan keluarga duduk ngopi segala macam. Jadi dua waktu itu kita jangan sampai kehilangan. Namun kita isi dua waktu itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Isi waktu kita, sisa umur kita nih nah pagi kamarin pagi itu waktunya. Maka seperti kita tuh dihukumi walaupun hendak umur tapi ganal barakatnya. Nah, dianggap panjang umur yang bermanfaat walaupun umur hendak. Jadi dua waktu itu yang diutamakan, yang kita disuruh istiqamah. Masalah hendak menambah kita bangun tahajud kayaknya dulu istiqamah dua itu dulu. Ini pondasi benar tuh. Amun kita tahajud tapi 2000 kali terpelihara itu paling tahajud namanya. Ada yang jujur tahajud sebab yang dua ini harus yang diutamakan dulu. Nah kayaknya kalau sudah istiqamah benar yang dua ini hendak menambah, nah silahkan bangun jam 2 atau jam 3. Nah, bangun berwudu mandi wajib ya kalau pakaiannya kalau berjam langsung boleh itu maju sampai kita ini kita kali aja sekedar bangun aja. Nah itu bisa kita tuh. Jadi yang bagus itu mencari istiqamah itu jangan langsung banyak, sedikit aja. Tapi pukul di dalam hari pukul langsung banyak biar orang yakin. Sakali sama sawah aja langsung banyak. Mesti bangun jam 1. Besok ada dapat lagi. Bangun itu setengah jam sebelum azan subuh lah paling kada di situ dulu usahakan. Tapi pukul tiap besokan setengah jam sebelum subuh bangun pukulnya itu aja. Qala Hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali, payang bagi Habib Abdullah Al-Haddad ini termasuk favorit Sidin adalah Imam Ghazali. Ujar Sidin, yang bagi antusi'a awqatika, seharusnya yang bagi selayaknya sepatutnya engkau menetapkan akan waktu-waktumu, ditetapkan bujur-bujur, dipatilnakan. Bila imbah subuh ini yang bukawi, bila imbah zuhur ini yang bukawi. Nah, bujur-bujur ditetapkan, ditulis ya kita sudah. Wa turattiba auradaka, dan engkau susun di waktu itu akan wirid-wiridmu. Nah, wirid-wirid kita ini kan sudah bersusun, Airatul Atas, Ratibul Haddad sudah bersusun, tinggal menggawinah lagi dan memilih di mana waktunya. Kalau kita menyusun seorang, jadian subhanallah, saya ini, ya, alhamdulillah saya ini kan usaha, saya di sini ada sudah aturannya yang mudah, sudah orang bahari menyusun akan mudah. Watu'inu, kalau ingat kata usia, watu'ina likulli waqtin syughlan. Ayyana yu'ayyinu tu'ayyinu wa tu'ayyina, dan engkau perjelas, dan engkau perjelas
Likulli waktin, pada setiap waktu yang kau susun itu syughlan, akan kesibukan. Nah, bujur-bujur diisi. Jadi imbah disusun, diatur waktunya, diatur wiritan yang kita jaga, lalu diisi setiap waktu tadi. Lalu jadi jelas mana gawian yang waktu ini, mana gawian yang waktu itu. Nah, tetapi la tata'addahu, jangan gampang yang bakal lipatan gitu. Nah, jangan bakal lipatan, jangan yang bakal lebihan tuh. Jadi ada dua yang diutamakan, ada dua yang kada tapi utama. Nah, kayak kita misalnya basic kuitan, maka kuitan kita itu utama bagi kita. Seluruh wiritan itu stop dulu. Kalau urusan kita itu lawan kuitan masih ada. Nah, kecuali perkara yang wajib. Itu dulu, jangan kita langsung berdegasan berduha. Kuitan mulai tadi minta bilangan ganyu, kiau tapi asik berduha, sembiang duha nih, cukup benar gitu. Nah, itu perhatikan dulu. Jadi jangan kita bakal ibadah mantangan ke anak-anak jadi wali nih. Wala tu'assiru bihi siwahu. Nah, apabila sudah kita menentukan waktunya jelas, wiritannya jelas, dan sesuai komposisi waktu kita, kegiatan kita. Jadi ada waktu kita berusaha, ada gangguan itu, ada sudah waktunya. Nah, wala tu'assiru bihi siwahu, maka kau jangan lagi memkirakan gawian yang lain kecuali sudah jadwal kita itu. Tadi alhamdulillah kita pagi sore udah amaliannya ada, mungkin ilmunya ada, apalagi alhamdulillah benar. Wa amma adapun man taraka nafsahu muhmala, orang yang kada mengatur dirinya menjalani sehari, 2 hari, 3 hari kada batur waktu, muhmala itu artinya kosong. Arti kosong ini kada ada orang jam ini harus menuntut ilmu, kita ada menuntut ilmu. Orang jam ini harus mencari di atas, kita ada mencari di atas. Nah, kosong lalu. Maka di situ akibatnya itu menimbulkan maka sudda ihmalul haimi. Nah, sudda dari dasar sudda ihmalul haimi. Itu amjahlah sudda ihmalul haimi. Wa amma man taraka nafsahu, apabila engkau meninggalkan akan diri engkau dalam keadaan menganggur, kosong, maka sudda ihmalul haimi, maka engkau dijadikan hati itu orang yang hanya berangan-angan. Hanya berangan-angan. Hati hanya berangan-angan itu hendak ini, hendak itu, maka ada terjadi berangan-angan gitu kita. Hendak ini, hendak itu ada terjadi. Misalnya kita bisikan hendak sugih, tapi kita berusaha, kan hendak sebenarnya sama kita hendak para orang Tuhan, tapi kada berwirid. Hendak sebenarnya berarti berangan-angan aja. Ini waktu kita waktu yang sia-sia, waktu yang berangan-angan di kita, kada jadi apa-apa. Yastaghilu bi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Maka dia sibuk pada tiap waktunya dengan sesuatu pekerjaan yang sesuai. Kaifa ittafaqa, bagaimana yang sesuai seharusnya. Jadi misalnya harusnya orang itu waktunya diisi dengan menuntut ilmu, jangan ada menuntut ilmu. Harusnya waktu besokannya dibaca misalnya roti kolatas amalia pagi sore, jangan tadi dibaca. Jadi sesuaikan waktu dengan yang sesuai. Fakhadda, maka orang tadi menghabiskan aksara awqatihi kita ulangi dina. Ulangi wa amma man taraka
Sudah imalul haimi, dijadikan orang tadi punya hati angan-angan. Yastagilu sibuk kan fi kulli waqtin, pada setiap waktu bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Artinya sesuai apa kehendak hatinya aja. Nah, fakhodda maka orang tadi menghabiskan. Nah ya, maksudnya itulah. Fakhodda maka orang tadi menghabiskan aksara awqatihi, kebanyakan waktunya. Artinya waktu 24 jam itu kebanyakannya dihabiskan dhai'atan, sia-sia. Nah, itu maksudnya. Kita pun ini bila sudah dibaca, bila ada nyambung lawan berarti ada yang salah atau sebelumnya. Fakhodda aksara awqatihi dhai'atan, makanya menjadikan waktunya kebanyakannya tadi sia-sia. Jika kita tuh melihat di rumah kita tuh, jadi besokan tuh mesti melihat TV, ya pulang. Karena pulang jam-jam 9 jam melihat TV juga. Karena pada hari insit kan tuh udah TV pulang. Karena belakangan udah TV pulang. Jadi awal TV ya dia ada kan. Nah itu maksudnya makhodda aksara awqatihi dhai'atan. Lalu waktu tadi dipakainya, dihabiskannya, kebanyakannya untuk yang sia-sia. Wa awqatuka, mubtada bahasana, bermula waktu-waktu engkau 24 jam itu nah. Umruka adalah umurmu. Nah, bahkan umur kita ini ujar al-hikmah sanapas saja sebenarnya. Ya, ada apa lagi mengeluarkan selesai. Keluar nafas, ada apa lagi menarik habis terus. Maka waktu-waktumu itu umurmu. Wa umruka, dan bermula umurmu, ra'su malika, modal hartamu. Nah, jadi umur kita modal keuntungan kita. Kita mengisi harta, modal harta itu ya waktu. Wa alaihi, dan di atas waktu itulah aslu tijaratika, engkau hendak mengganali modal. Asalnya perdagangan kita pulihan modal, pulihan keuntungan itu di waktu. Wabihi, dan berkat waktu itu pula wusuluka, engkau sampai ila naimil abad, kepada surga yang kekal. Nah, jadi ada gara-gara waktu tersia-sia masuk neraka, ada yang gara waktu bermanfaat masuk surga. Jadi sebab waktu. Ada surah yang waktu ya kalau yang wal asr, demi waktu, demi masa. Wa bihi wusuluka ila naimil abad fi jiwarillahi ta'ala. Sebab waktu engkau sampai pada kenikmatan yang kekal fi jiwarillahi ta'ala. Arti fi jiwarillah itu dalam jaminan Allah Ta'ala. Asal makna bertetangga dengan Tuhan. Asal makna maksudnya di dalam keridhaan Allah. Jadi orang dalam surga itu orang yang dalam ridhanya Allah. Wa kullu nafasin. Nah, maka ini nafas artinya lah nafasin. Kalau nafsun itu jiwa, nafsu. Kalau nafasun hinak. Wa kullu nafasin, maka tiap nafas kita yang bernapas min anfasika, dari nafas-nafas engkau, jauharatun, adalah permata mulia. Kita berhinak nih, ada orang menjual hinak ya lah. Itu la qimata laha, ada nilai harganya, ada harganya. Napas satu napas itu ada harganya. Wa idza fata, apabila sudah berlalu, fala mudalahu, kada khawata bulik lagi. Sudah berlalu, kada khawata bulik lagi waktu itu. Waktu pian sekolah SMP itu nah, memang rame ya, asal nak membulik pulang, tapi kawalan membuliki. Kada kawan sudah berubah jadi SMP. Biar pakai baju SMP berubah malah lucu. Ini tuh hai bagiannya adalah. Nah ini tuh hai. Intah. Wala yang bagi, ada sepatutnya antas tadrika, engkau menghabiskan.
atau engkau menggunakan jami'a awqatika seluruh waktu-waktumu. Nah ini pembahasan dasar lah. Hendaknya jasidin jangan sekali-kali engkau menghabiskan seluruh waktu engkau biwirdin wahidin dengan satu wirid saja. Lu pamping misalnya berniat anak baca Quran aja 24 jam saling wajib nih, itu rugi sih. Walaupun bagus juga sudah itu, tapi rugi. Quran aja selain pada yang 5 waktu tuh yang wajib-wajibnya, atau tasbih aja rugi. Wa in kana, sekalipun wiritan yang kita pilih tadi afdalal awradi, sudah dianggap paling afdal wirid, tapi jangan buat sabigi-bigi itu aja. Masalah contohnya. Sebab kenapa? Hayafutuka, maka engkau tidak akan mendapatkan bidzalika amun memilih satu wiritan aja. Barakatu, akan keberkahan. Ta'dadil awradi, bermacam-macamnya wiritan yang lain. Wa tanaqquli fiha, dan perpindahan dari wiritan satu kepada wiritan yang berikutnya. Jadi wiritan ini bilanya belain lainnya kayak sini, karena ada hasbunallah wa ni'mal wakil, iman itu salawat ya Allah, lain-lain juga kita banyak berkahnya. Imbang itu kalau nggak pindah dari wirid A ke wirid B itu ada barakatnya. Nah perpindahan itu ada barakatnya. Dapat kita, amunnya kita bervariasi. Tapi memang kita misalnya baca Quran, ya misalnya tasbih kada mau, la ilaha illallah kada mau, apalagi sembahyang sunat kada mau, yang wajibnya ini gawe ya di waktu ya kita Quran lagi sekali itu. Nah itu bagus juga sudah, sekalipun abdal kita janganlah abdal, tapi kita ada dapat berakat bacaan yang lain. Nah itu ada dapat berakat bacaan yang lain. Fa inna likulli wirdin atharan, karena sesungguhnya pada tiap-tiap wirid itu ada asar, ada bekas bil qalbi, yang membekas di dalam hati. Nah, jadi mau kita memilih Quran aja, bekas Quran aja kita dapat, bekas salawat kita dapat, ya Allah, bekas tasbih, bekas zikir yang lain kita dapat. Maka setiap wirid itu ada berisi asar. Arti asar ini manfaat yang membekas di dalam hati. Wa nuran, dan setiap wirid itu berisi nur juga. Nah, hati nur ini membantu kita musyahadah kepada Tuhan. Wa madadan, dan bantuan Allah, lain-lain kada sama. Wa makhanatan, dan ketenangan, lain-lain juga minallahi ta'ala, dari Allah. Nah kada sama, mungkin kita memilih sebuting aja, sebuting dulu Pak. Caka ibarat bahasa makan itu, dia memilih iwak yang palarangnya, misalnya iwak palarangnya apa, misalnya anggap haruan ya Allah, yang baik bermanfaat dan lain-lain. Haruan, tapi dia pilih haruan aja walaupun palarangnya, cuma hari-hari haruan. Kira-kira muhasab bisa ini haruan biasa Pak. Nah dia ada haruannya, itu ibarat makanan. Nah juga mungkin ganti-ganti iwak, tapi menjadwal juga. Nah maka jasidin laisa li ghairihi. Nah maka kita ada dapat yang lainnya, laisa li ghairihi, kada dapat yang lainnya, karena satu wirid berisi kelebihan, wirid yang lain berisi juga kelebihan. Kita gawe beradaan dapat berbagai banyak kelebihan tadi. Wa aidan idza, apabila juga engkau intaqalta minhu ila wirdin. Nah, apabila engkau intaqalta minhu, tuntung membaca ini, baca ulang wirid yang sebutinnya, intaqalta minhu, engkau berpindah, asalnya membaca Quran, betul baca salawat, nah, betul membaca zikir, betul sembahyang sunat, berpindah-pindah kita ila wirdin, kepada satu wirid yang lain, maka aman tabidzalika, maka engkau akan aman dengan sebab mau bervariasi wiritan tadi, minasamati, dari kebosanan. Nah ya kalau wal kasli, dan kemalasan. Itu faedahnya. Cucuk kaya ratibul atas, ratibul hadap, wirid kurang hadramat, walaupun hadap-hadap ada banyak, cuma lengkap ya Allah. Jadi kita kada mau dulu.
haruan terus. Haruan pulang nah aja. Besok pulang haruan pulang nah aja. Baru lagi datang haruan tuh aja ya. Wa minat tajri wal malali. Nah, daripada ke malas sama aja ini juga. Artinya ada mau memakan kita wal malali sama aja bosan. Jadi samati wal kasli wa minat tajri wal malali itu artinya kurang lebih sama aja. Bosan, dolak, malas, ada bersemangat. Qala Ibnu Athaillah As-Sajili rahimahullahu taala. Ya sedih. Wallahu a'lam bismillah. Qala dikiri pada sejarah qala Ibnu Athaillah As-Sajili. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Abbasi wa radhi wa sayyihi ala Abdullah wa Absami ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Abbasi wa sahbihi wa mawala anna Allah yashhadu bi rahmah wal maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف
بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على
sallallahu